Jens Reven naik level ke timnas senior lebih cepat. Ivar Jenner sinyal bahwa Ole Romeni gabung ke timnas Indonesia usai duet bareng. FAM bidik Park Hang-seo jadi pelatih baru Malaysia. Vivars merilis ranking terbaru timnas Indonesia edisi Juli 2024. Vietnam kritik stadion 10 November usai tak raih 3 poin. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lampu penerangan Stadion Gelora 10 November yang kurang terang menjadi sorotan netizen. Stadion tersebut menggelar pertandingan antara Vietnam versus Myanmar yang berakhir imbang 1-1. Laga itu merupakan laga perdana bagi kedua tim di grup B Piala AFF U19 2024. Pertandingan sedikit terganggu lantaran lampu penerangan stadion yang kurang maksimal. Lapangan tampak agak gelap di sebagian besar bagian. Meskipun demikian, pertandingan tetap terpaksa digelar. Lampu penerangan Stadion Gelora 10 November yang kurang terang pun menjadi sorotan netizen. Kalau belum siap jadi tuan rumah, ya harus dievaluasi dulu, ucap salah satu netizen Indonesia. Pakai obor biar kayak lomba Agustusan, memalukan, kata netizen yang lain. Media Vietnam The Tau 47 menyalahkan Indonesia dalam hal ini sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. Media Vietnam The Tau 27 menyalahkan Indonesia dalam hal ini sebagai tuan rumah Piala AFF U19 2024. The Tau 47 menyalahkan penyelenggara karena tidak menyalakan lampu stadion secara maksimal di laga timnas Vietnam versus timnas Myanmar. Terpantau hanya lampu di daerah gawang saja yang menyala maksimal. Kualitas stadion cukup buruk. Vietnam U19 direpotkan tuan rumah Indonesia karena bermain di stadion gelap. Kualitas organisasi Stadion 10 November Indonesia tidak terjamin, khususnya masalah pencahayaan. Tulis The Tau 247. Federasi Sepak Bola Malaysia yakni FAM sedang membidik Park Hang-seo sebagai pelatih anyar timnas Malaysia setelah kepergian Kim Panggon. Seperti diketahui, saat ini tim berjuluk Harimau Malaya tersebut tak memiliki pelatih kepala. Hal itu dikarenakan Kim Panggon tiba-tiba mengundurkan diri dari jabatannya sebagai arsitek tim negeri jiran. Keputusan mengejutkan itu diambil oleh sang pelatih asal Korea Selatan tersebut pada Selasa 16 Juli 2024 lalu. Kini Harimau Malaya ditangani oleh asisten Kim Panggon yang berasal dari Spanyol, yakni Pau Martí Vicente. FAM mempercayakan ex-pelatih FC Barcelona Junior itu untuk menangani Dion Coach dan kawan-kawan untuk sementara waktu. Namun mereka dipercaya akan segera menunjuk pelatih kepala anyar dalam beberapa waktu mendatang. Induk Sepak Bola Malaysia itu juga mendapatkan saran dalam hal menunjuk pelatih anyar. Saran tersebut datang di salah satu pengamat sepak bola negeri jiran, yakni Datuk Pekan Ramli. Datuk Ramli ternyata sudah mempersiapkan calon yang menurutnya akan membawa Malaysia maju di dunia sepak bola ASEAN. Menurutnya, FAM harus bergegas merebut jasa ex-pelatih timnas Vietnam, yakni Park Hang-seo. Seperti diketahui, pelatih berusia 66 tahun tersebut kini tak bekerja sebagai pelatih. Oleh sebab itu, FAM memiliki kesempatan untuk merekrut pelatih kontroversial tersebut. Park Hang-seo mungkin bisa dipertimbangkan oleh FAM, kata Datuk Pekan Ramli. Dua pemain berdarah Indonesia, yakni Ole Romeni dan juga Ivar Jenner, ikut bermain ketika FC Utrecht menghajar Al Rayyan pada Kamis 18 Juli 2024. Laga FC Utrecht versus Al Rayyan ini merupakan laga uji coba pramusim. Pertandingan digelar di Sport Park Eldenwijk. Di laga tersebut, FC Utrecht memainkan penyerang keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni sebagai starter. Ada juga gelandang merah putih, yakni Ivar Jenner. Kedua pemain itu terlihat sangat kompak. Melihat kedekatan mereka, bukan tak mungkin Ole Romeni akan mengikuti langkah Ivar Jenner bergabung dengan timnas Indonesia. Di pertandingan ini, Ole Romeni tampil gemilang. Ia berhasil mencetak 1 gol dan menciptakan 1 assist. Ole mencetak gol kedua FC Utrecht pada menit ke-32. Prosesnya pun sangat apik. Ia masuk dari half space kanan dan melakukan gerakan step over untuk mengocek lawan.
Setelah itu, Ole Romeni melepas tembakan keras mendatar ke tiang jauh. Bola membentur tiang sebelum menjadi gol. Ole Romeni kemudian ikut berperan atas terciptanya gol ketiga FC Utrecht pada menit ke-71. Ia menyambar bola rebound hasil umpan silang dari kiri yang ditepis oleh kiper. Bola itu membentur rekan setimnya, yakni Noah Ohoy. Meski dalam posisi membelakangi gawang, Noah Ohoy masih bisa menyentuh bola agar masuk ke gawang. Ole Romeni sendiri disebut-sebut merupakan salah satu calon pemain timnas Indonesia. Ia dianggap bisa jadi solusi atas lini serang timnas Indonesia yang belum gregetan sejauh ini. Ia bisa jadi tambahan amunisi yang berharga bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sendiri kabarnya tengah mengusahakan agar pemain 24 tahun tersebut bisa segera dinaturalisasi. Badan Sepak Bola Dunia yakni FIFA telah mengumumkan ranking negara pesertanya untuk edisi bulan Juli 2024. Setiap bulan FIFA merilis ranking mereka. Ranking ini mengacu pada hasil yang didapatkan negara-negara pesertanya di ajang kompetitif ataupun juga di laga uji coba berstatus FIFA Matchday. Di bulan Juni 2024 kemarin, timnas Indonesia melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di 2 laga tersebut, Indonesia kalah melawan Irak dan juga menang melawan Filipina. Lalu bagaimana dampak 2 hasil tersebut kepada ranking FIFA Indonesia? Kemenangan melawan timnas Filipina itu membuat ranking timnas Indonesia dipastikan naik. Di edisi sebelumnya, timnas Indonesia berada di peringkat ke-134. Berkat hasil itu, timnas Indonesia naik 1 peringkat ke peringkat 133. Skuad Garuda mengoleksi total 1108,73 poin, sehingga anak asuh Sintayong itu bisa naik peringkat itu. Timnas Indonesia bukan satu-satunya tim ASEAN yang peringkatnya naik di edisi Juli 2024 ini. Beberapa rival Indonesia lain juga mengalami penaikan. Yang pertama ada timnas Malaysia. Ya, Harimau Malaya naik ke peringkat ke-134, tepat 1 peringkat di bawah Indonesia. Sementara rival Indonesia lainnya yakni Vietnam juga mengalami kenaikan peringkat. The Golden Star naik ke peringkat 115, naik 1 peringkat juga. Striker Garuda Muda yakni Jean Schreven menjalani debut manis bersama dengan timnas Indonesia U19. Dia langsung mencetak gol di laga perdana. Penampilan perdana di hadapan publik sepak bola Indonesia secara langsung. Jean Schreven mencetak 1 dari 6 gol timnas Indonesia U19 ketika membantai timnas Filipina U19 dengan skor 6-0. Jean Schreven baru bermain di babak kedua. Dia masuk di menit ke-68 untuk menggantikan Arkan Kakak. Pada menit ke-87, ia membobol gawang Filipina U19. Gol ini menjadi yang pertama untuk Jean Schreven buat timnas Indonesia U19 setelah resmi menjadi warga negara Indonesia pada 27 Juni 2024 lalu. Ketika masih menjalani proses naturalisasi, Jean Schreven sempat 4 kali bermain untuk timnas Indonesia U20 di Talon Cup 2024 di Prancis pada Juni 2024 lalu. Untuk Jean Schreven, mudah-mudahan akan terus mencetak gol meski kemarin ia baru bermain di babak kedua. Kami berharap dia makin padu dan bisa membuat gol-gol berikutnya. Jelas anggota Exco PSSI yakni Arya Sinulinga. Mudah-mudahan dalam partai berikutnya dia makin bagus dan mengeluarkan kemampuannya lagi untuk mencetak gol, kata Arya Sinulinga. Masih berumur 18 tahun, Jean Schreven sementara diproyeksikan ke timnas Indonesia U19. Namun peluang untuk naik kasta ke jenjang yang lebih senior tetap terbuka untuknya. Kalau nanti Jean Schreven makin baik, kan bisa saja ada peluang untuk ke timnas senior, ucap Arya Sinulinga. Kehadiran Jean Schreven di timnas senior tentu akan menguntungkan, mengingat Sintayong membutuhkan striker tajam lini depan. Seperti diketahui, duet Rafael Struijk dan juga Jean Schreven sangat diharapkan oleh supporter timnas Indonesia. Mari kita doakan semoga Jean Schreven bisa segera bermain di timnas senior. Dan tentu harapannya semoga Jean Schreven terus memberikan yang terbaik.